Teman-teman dimana saatnya kita akan membahas pertanyaan yang sangat populer sekitar saum, dan ini adalah pertanyaan yang sangat populer di sekolah ketika pesantren kilat. Yang pertama, pertanyaannya, apa sih yang membatalkan saum itu? Nah, pertanyaan ini sebagaimana kita ketahui, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa saum itu secara definisi artinya adalah al-imsaku minal akli wasyurbi, bahwa saum itu adalah menahan diri dari makan dan minum, wal jima'i, dan dari hubungan suami istri atau jima. Itulah yang membatalkan saum. Jadi kalau lagi saum kita makan atau minum atau berjima di tengah hari, nah itulah yang membatalkan saum. Jadi tidak banyak-banyak, cukup 3 saja yang membatalkan saum. Pertanyaan kedua, nah kalau yang membatalkan saum itu hanya 3, berarti merokok tidak membatalkan saum. Nah, kalau merokok kita harus hati-hati. Meskipun yang membatalkan saum itu adalah makan, minum, dan hubungan suami istri, nah tidak ada yang merokok. Tapi merokok itu ini sudah menjadi kesepakatan, merokok itu termasuk ke dalam kategorinya adalah minum. Kalau di dalam pelajaran IPA pun akan diketahui bahwa asap, yang namanya asap itu kalau diembunkan maka pasti akan berubah menjadi air. Jadi merokok itu termasuk minum. Karena itu ketika saum kita merokok berarti batal saumnya. Demikian ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika saum bolehkah kita menyikat gigi dengan pakai pasta gigi? Nah, pertanyaan ini juga pertanyaan yang sering muncul. Ketika saum bolehkah kita menyikat gigi dengan pakai pasta gigi? Tentu saja boleh. Yang membatalkan itu adalah jika pada saat kita menyikat gigi itu menelan pasta giginya. Maka tentu saja kalau menelan itu artinya kita sudah makan. Oleh karena itu caranya hati-hati ketika kita menyikat gigi. Harus betul-betul tidak ada yang masuk melewati kerongkongan. Itu bagaimana dengan segarnya? Kan dengan pasta gigi itu menimbulkan segar. Nah, rasa segar itu hanya di rongga mulut saja. Asalkan di rongga mulut saja, jangan sampai masuk melewati kerongkongan. Jadi saumnya tetap sah gitu, tidak membatalkan saum. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang menarik. Pada saat berenang di dalam kolam, kentut ketika saum. Apakah kentut membatalkan saum? Nah, ini sangat menarik ya. Jadi, apa coba kaitannya kentut dengan batal saum? Nih, Bapak dan Ibu pernah atau adik-adik pernah kentut di dalam air? Nah, pasti yang terjadi adalah
akan muncul gelembung, ya betul? Betul, karena apa? Ketika kentut itu artinya ada angin yang keluar. Ketika angin keluar di dalam air ya pasti akan muncul gelembung. Nah, apa kaitannya dengan batal saum? Itu kan tidak ada kaitannya. Yang membatalkan itu adalah jika masuk makanan atau minuman atau berjima. Nah, kalau masuk, apakah ketika kentut memungkinkan air masuk ke dalam anus? Itu juga kan sesuatu yang tidak mungkin. Air masuk ke dalam anus. Apa sebabnya? Sebab ketika kentut itu angin keluar dari dalam perut keluar. Itu sama saja dengan kita meniupkan. Nah, meniup seperti itu, maka air tidak mungkin masuk. Yang jelas mah dari dalam angin keluar. Tidak ada kesempatan air masuk ke dalam. Kalaupun ditakdirkan air masuk ke dalam anus, nah itu tidak akan membatalkan saum. Mungkin bisa dipahami ya. Karena apa? Karena yang jelas kalaupun lewat anus itu kan tidak akan menjadikan kita kenyang. Ataupun tidak akan menyebabkan dahaga hilang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal kalau masuk air dari dalam anus atau melewati anus menjadi batal. Demikian barangkali ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami.